Baik, Bapak, pada kesempatan kali ini adik mau menanyakan mengenai beberapa hal. Yang pertama, mengapa menurut Bapak pendidikan itu penting? Contohnya dalam bentuk menyekolahkan atau memuliakan adik itu kenapa sangat penting? Ya, gini deh, zaman sekarang itu beda dengan zaman waktu Bapak masih muda dulu. Ya, zaman sekarang itu memang ada pilihan, orang mau bekerja mandiri atau bekerja ikut orang lain, menjadi wirausahawan atau menjadi pegawai. Dan menurut Bapak, karakter adik ini termasuk tipe orang yang model-model yang harus bekerja pada orang lain. Nah, bekerja pada orang lain itu apalagi misalnya melihat tipenya adik, di mana adik kelihatannya punya passion pada bidang pendidikan, itu Bapak melihat paling tepat jika adik mempersiapkan masa depan itu melalui jenjang kuliah terlebih dahulu. Itu pun yang ada di benak Bapak, adik tidak akan selesai hanya sampai di S1 saja. Itu pun nanti keinginannya Bapak setelah S1 juga akan terus melanjutkan ke pendidikan yang jauh lebih tinggi. Kenapa begitu? Itu juga tidak lepas ya, karena saat ini tuntutan pekerjaan itu semakin lama semakin tinggi. Kalau dulu orang cukup dengan S1 langsung bisa mengajar, sekarang S1 saja tidak bisa langsung mengajar misalnya. Sehingga harapan Bapak setelah satu melihat karakter adik yang bukan tipe-tipe wirausahawan, yang kedua mempunyai passion di pendidikan, kelihatannya sangat berbakat di situ, makanya Bapak ingin nanti sekolah di mengambil jurusan pendidikan khususnya di pendidikan Pancasila. Tapi nanti sekali lagi Bapak nggak pengen nanti berhenti hanya di S1, tetapi harus melanjutkan lagi, tujuannya supaya lebih mudah ketika nanti bisa berkompetisi di dunia kerja. Jadi kurang lebih kesimpulannya pendidikan itu penting karena untuk bekal kita selanjutnya, ya, bagaimana kita menghadapi kehidupan selanjutnya, dunia pekerjaan dan dunia setelah kuliah. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak? Mengapa Bapak menyetujui kalau adik ini kuliah di S1 PPKN di UM? Alasannya mungkin latar belakangnya apa? Ya, awalnya Bapak memang sempat ragu ketika adik memilih jurusan PPKN. Kenapa demikian? Dulu waktu adik masih kecil, itu Bapak melihat adik punya kelebihan di bidang ilmu pasti. Dulu pernah mengikuti kejuaraan matematika atau IPA. Tetapi dengan berkembangnya waktu, ketika adik menunjukkan passion di Pancasila, di PPKN, dan adik juga meyakinkan dengan sesungguhnya bahwa itu pilihan, itu Bapak lebih melihat kepada pilihan itu sendiri yang lebih tepat untuk dijalani. Tetapi tentu adik masih ingat sejak awal Bapak pesankan bahwa apapun pilihannya, yang paling penting adalah jalani dengan baik. Nah, dengan perkembangan waktu, setelah adik menyampaikan keinginannya buat di PPKN, Bapak sempat juga merenung bahwa ternyata bisa jadi pilihan PPKN ini jauh lebih tepat dibanding pilihan yang lain. Kenapa? Karena ruang di PPKN itu tidak terlalu banyak yang memasuki bidang itu, sehingga boleh dibilang sebetulnya pilihan itu menjadi kesempatan emas untuk nantinya di kemudian hari adik bisa mengambil karir. Kenapa? Karena kalau misalnya adik mengambil jurusan yang banyak diminati oleh orang lain, kemungkinan kompetisinya lebih sulit, gitu. Seperti itu. Sehingga pilihan PPKN dengan pertimbangan pertama datang dari kemauan adik sendiri,
yang kuat. Yang kedua, dengan pertimbangan kompetisi yang tidak terlalu ketat di sana, atau malah sebaliknya mudah mendapatkan pekerjaan, Bapak semangat untuk memilih jurusan PPKN itu. Jadi intinya dengan adanya dipilih jurusan PPKN ini yang faktor yang harus diperhatikan adalah pertanggungjawabannya. Ya betul. Jadi harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Jangan sampai misalnya sudah mengambil jurusan itu akhirnya tidak menjalani dengan baik. Karena kalau nanti asli tidak mau menjalani dengan baik, itu urut-urutannya nilainya akan kurang. Ketika nilainya akan kurang, ya kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu akan semakin berat. Dan sebaliknya, kalau pilihan ini dijalani dengan baik, ya kan, kemungkinan nanti bisa meraih nilai yang baik. Meraih nilai yang baik, kemungkinan mudah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ya kan, termasuk di dalamnya mungkin terkait masalah beasiswa segala macam. Ketika akhir menjalani dengan baik pasti gampang itu semuanya. Nah, dan nanti ketika di dunia kerja, selepas adik selesai kuliah dengan nilai yang baik, pasti nanti adik gampang dapat kerja. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika adik sudah lulus dari PPKN ini, apa output yang diharapkan oleh Bapak, dan semisal output tersebut tidak sejalan dengan pendidikan adik, apa pendapat Bapak? Ya, jadi sebetulnya untuk jurusan yang saat ini diambil oleh PPKN ya, itu jenjang pekerjaan terbaik sebetulnya adalah dunia pendidikan. Dalam hal ini adik bisa memilih menjadi guru, ya kan, guru PPKN atau dosen PPKN di perguruan tinggi. Semuanya itu ada, karena PPKN itu mata kuliah wajib di semua jenjang pendidikan, bahkan sampai S1 pun ada juga Pancasila atau mata kuliah Pancasila. Nah, jadi yang paling pas menjadi pendidik, apalagi itu cocok dengan karakter adik yang memang memiliki kelebihan. Bapak lihat memang memiliki kelebihan untuk mudah mengajarkan kepada orang lain. Jadi profesi kalau ditanya nantinya menjadi apa, ya kan, itu tentu yang paling pas itu menjadi guru atau dosen, ya kan. Tetapi ya kan, kita tidak tahu nanti di kemudian hari itu akan apa yang akan terjadi, ya kan. Tuhan bisa saja memberikan jalan yang lain, manusia kan hanya bisa merencanakan, ya. Dan orang seperti adik itu sekali lagi, orang itu tidak semata-mata dari jalur pendidikan, ya kan. Kemampuan seseorang bisa dikembangkan melalui minat-minat yang lain, dan adik mungkin masih punya kelebihan segudang untuk bisa ini di tempat lain. Katakanlah misalnya bekerja di di perusahaan, adik dengan model sekarang banyak latihan di organisasi segala macam, apapun backgroundnya termasuk Pancasila misalnya, masuk di perusahaan masih ada peluang, apakah itu di bagian HRD apa di apa, itu masih koneksinya masih ada untuk itu, seperti itu, untuk background kita seperti itu. Jadi menurut Bapak tidak ada masalah untuk menjadi pengajar atau non pengajar, pasti ada ini. Yang penting kesempatan sekarang masa kuliah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan diri. Jadi intinya dengan adik punya soft skill itu nanti bisa digunakan. Itu yang harus dilatih terus, ya. Latihan berbicara, latihan memimpin, ya, latihan memimpin teman-temannya, latihan bicara, membuat tulisan-tulisan yang baik, itu semua akan ini. Dan jangan lupa karakter budi pekerti, ya, selain karakter yang dari dalam, budi pekerti yang diberikan oleh keluarga itu bisa dimulai dikembangkan juga oleh adik. Misalnya, ya kan, kebiasaan menolong orang lain, ya kan, sopan santun segala macam, itu akan sangat berguna nanti ketika bekerja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di kuliah ini pasti kegiatannya nggak cuma belajar aja, tapi kan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa diikuti. Nah, menurut Pak, kegiatan luar dari pelajaran atau jam pelajaran kuliah itu kira-kira perlu ada ikuti atau gimana menurut Bapak?
Bapak ingat kemarin pernah memberikan materi tentang mahasiswa super di kampus Bapak. Tip-tip untuk menjadi mahasiswa super itu tidak hanya ya mempunyai nilai bagus, tidak, tetapi dia juga harus mengembangkan diri. Nah, mengembangkan diri ini ada beberapa macam. Mengembangkan diri untuk soft skill-nya, atau mengembangkan diri secara tidak langsung dengan menggeluti hobinya. Nah, kalau di kampus biasanya kegiatan-kegiatan hobi itu sebagai bahan untuk membalancing supaya tidak terjadi kejenuhan belajar. Itu tidak apa-apa, adik boleh ikuti. Adik senang band, adik senang main musik, tidak apa-apa. Itu dilakukan di hari-hari di sela-sela perkuliahan, itu untuk merefresh. Tetapi yang lebih serius, model-model kepada mengikuti unit kegiatan mahasiswa, atau misalnya mengikuti menjadi BEM, anggota BEM atau pengurus BEM, itu sangat baik karena itu melatih kemampuan kita untuk mengorganisasi atau berorganisasi bersama orang lain. Tak apa-apa diikuti selain kuliah, ya, mengikuti UKM yang terkait dengan hobi atau organisasi kemahasiswaan di kampus, tak apa-apa diikuti. Ya, berarti yang penting bagaimana kita dalam berorganisasi itu mengatur waktu, juga kita nggak meninggalkan kewajiban-kewajiban lain. Jadi tetap kata kunci membuat nilai yang bagus itu tetap menjadi nomor satu. Kenapa? Karena kalau nilainya jelek, langkah kita itu akan terhambat. Jadi tetap kuliah tetap nomor satu, nilai tetap harus bagus, tetapi kita tidak boleh kuliah terus akhirnya terus stres, jenuh, tidak boleh. Tetap harus diberikan variasi. Nah, variasi mau mengikuti UKM apa, musik atau apa, itu kayak gitu nggak apa-apa. Atau jadi anggota BEM, itu akan melatih jiwa organisasi kita. Menurut Bapak, kira-kira bagaimana lanjutan pendidikan dari adik setelah lulus dari S1 ini? Karena kita lihat itu banyaknya peluang beasiswa baik di dalam negeri juga di luar. Jadi gini, kembali ke asalnya dulu ya. Kalau sekarang adik lulus misalnya ya hanya S1, itu ibarat pedang, itu pedang yang tumpul untuk di masa sekarang kurang tajam untuk bicara persaingan kerja di dunia kerja. Makanya adik harus mengasah lagi lebih tajam dengan cara menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kalau mau ngambil S2 ya kan, melalui jalur beasiswa itu sangat baik. Mau di Indonesia boleh, tapi di luar negeri juga pasti lebih bagus lagi. Kenapa seperti itu? Di Indonesia juga saat ini ya itu masih image tentang lulusan luar negeri lebih baik segala macam itu masih sangat lekat. Di samping itu pasti ada kenyataan bahwa ketika kita mengambil beasiswa di luar negeri, pengalaman itu pasti jauh lebih berharga. Kalau tidak di luar negeri yang jauh, di Malaysia itu pun itu Bapak kemarin dengar ada itu beasiswa yang diikuti oleh temennya anaknya Bapak. Jadi bagus kalau nanti mulai mencari informasi mengenai itu deh. Nah, kalau jurusannya sendiri S2 di luar negeri, ya mungkin adik bisa ngambil apa yang adik sukai. Mau ngambil hukum perdagangan internasional atau apa yang saat ini di Indonesia juga belum banyak praktisi yang mempunyai kompetensi di situ. Ya, nanti outputnya dari sana apakah masuk di Kementerian Keuangan, di Bea Cukai, mau di pemerintahan yang lain, pasti pakai gitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Ya. Semoga tetap semangat ya. Semoga dengan pertanyaan ini kita bisa adik terutama bisa mengambil nilai penting sehingga bisa nanti diterapkan di kehidupan kita. Ya, semangat ya.